Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadiatul Hidayah akan memaparkan terkait refleksi perjalanan pendidikan nasional untuk memenuhi tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan hak setiap individu. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan sesuai potensi dan terus dikembangkan serta diarahkan agar potensi tersebut tetap mengarah pada hal yang positif. Kembali melihat ke belakang, banyak individu yang tidak memperoleh pendidikan yang layak karena dibatasi oleh kasta sosial dan kekuasaan penjajah. Hingga saat ini pun, kita masih merasakan kuatnya belenggu tersebut dan menjadi akar masalah pendidikan di Indonesia belum mengalami kemajuan yang pesat. Kita tidak mungkin buta dalam menyadari keberagaman setiap individu di dunia ini. Dari kecil bahkan kita menyadari bahwa banyak perbedaan di antara kita. Perbedaan tersebut nyatanya masih dibelenggu dengan suatu standar yang sama, menganggap bahwa nilai lebih penting daripada proses sehingga tidak jarang beberapa peserta didik memilih jalan yang curam untuk memperoleh hasil yang baik. Matinya kemampuan nalar berpikir kritis dan kreativitas menyeragamkan kemampuan anak sehingga peserta didik kehilangan jati diri. Belenggu ini perlu kita cari akar masalahnya dan ditebas agar tidak semakin tumbuh dalam sistem pendidikan nasional. Langkah awal yang perlu dilakukan dalam rangka mewujudkan pendidikan yang merdeka bagi peserta didik adalah dengan memperbaiki mindset kita sebagai guru. Guru perlu menyadari bahwa tugasnya bukan hanya mengajar dan memberikan informasi pembelajaran, tetapi jauh daripada itu, yakni mencerdaskan generasi bangsa. Untuk mencerdaskan generasi ini, maka guru perlu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai potensi mereka sendiri. Untuk itu, guru perlu mengenali karakteristik peserta didik mulai dari kemampuan dasar, potensi anak, kondisi psikis anak, serta memfasilitasi kemampuan mereka dalam mengolah dan mengelola pengetahuan yang mereka peroleh. Pembelajaran yang dilaksanakan harus berorientasi kepada peserta didik. Sebagai calon guru saat ini, tentunya kita telah mengenal apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Namun, penerapannya diperkuat lagi saat ini sebagai capaian dalam kurikulum yang kita kenal sebagai kurikulum merdeka. Dengan mendiferensiasikan peserta didik dalam bentuk pemetaan kebutuhan belajar, maka segala potensi anak diupayakan dapat terfasilitasi dengan baik. Pemetaan kebutuhan belajar peserta didik dapat ditentukan dengan melihat profil dan gaya belajar peserta didik, kesiapan belajar, serta minat dan bakat peserta didik. Dari pemetaan kebutuhan belajar, maka dapat disusun strategi diferensiasi melalui konten, proses, produk, serta lingkungan belajar. Guru juga perlu memperhatikan dan merencanakan tujuan pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik, menyusun asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk mengukur sejauh mana perkembangan mereka dari segi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, guru dapat merancang pembelajaran dengan memperhatikan kondisi peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Jika dilihat dari segi perkembangan teknologi, peserta didik perlu terus dilatih bagaimana menjadi sosok yang tanggap dalam memilah informasi yang mereka terima. Generasi peserta didik saat ini sangat akrab dengan teknologi dan bahkan menjadi bagian dari hidup mereka sehingga dalam pembelajaran, guru perlu memanfaatkan teknologi agar motivasi belajar mereka terus tumbuh dan terhindar dari pemikiran bahwa belajar adalah hal yang membosankan. Selain dari guru, peran orang tua, pemerintah, dan lingkungan masyarakat sangatlah penting untuk mewujudkan pendidikan nasional yang merdeka. Demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia selalu Ibu Bapak Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.